جميع سخطك إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid An-Nur Kasagaya yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada dosa besar yang ketujuh, Al-Kabiratu As-Sabi'atu. Ya, dosa besar yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan aklu riba, memakan harta haram riba. Ya, Al-Kabiratu As-Sabi'atu, ya, dosa besar yang ketujuh yaitu memakan riba. Berkaitan tentang masalah riba, kata-kata riba kalau kita artikan secara harfiah itu terambil dari kata-kata raba yarbu rabuan waraban, yang artinya adalah sesuatu yang ditambah dan sesuatu yang tumbuh, yaitu tambahan, ya, itu disebutnya apa? Riban. Makanya ketika seseorang mengatakan arbaituhu, artinya aku telah menambahkannya dan telah menumbuhkannya. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 276, wa yurbis sadaqat. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu adalah menyuburkan sedekah. Artinya apapun yang kita infakkan itu bukan berarti harta kita berkurang, khususnya berkaitan tentang nilai hasanat dan pahalanya. Di sisi Allah Jalla wa Ala bertambah, di sisi Allah Jalla wa Ala berkembang dan tumbuh. Dan hal itu dikuatkan lagi dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 39. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidaklah menambah pada sisi Allahu Jalla Jalaluh. Makanya kalau kita katakan rabal malu, artinya harta itu telah bertambah. Nah, ini hukum secara apa? Kita katakan secara etimologi atau secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'inya, para ulama ya itu dengan berbagai macam ta'rif dan definisi menjelaskan tentang arti daripada riba secara istilah syar'inya. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang masalah itu, di antara dari kalangan madhab Hanafi, ya, mereka menyatakan riba itu adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya atau tidak ada imbalannya menurut standar syariah atau menurut standar syar'inya, yang dimana disyaratkan untuk salah satu dari orang yang melakukan akad pertukaran harta. Nah, di sini madhab Hanafi menyatakan kelebihan yang tidak ada penggantinya atau tidak ada imbalannya, ya, menurut standar syariah itu termasuk riba. Kemudian sedangkan menurut madhab Asy-Syafi'i, riba itu kata mereka adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syar'i atau menurut standar syariah, menurut ajaran Islam, pada waktu perjanjian atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Sedangkan menurut pendapat dari kalangan mazhab Hambali, yang disebut dengan riba itu adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara apapun. Imma dia tersebut mengakhirkan di dalam perkara-perkara tersebut
atau pada perkara-perkara khusus yang ada keterangan larangan riba dari syariat atau dari ajaran Islam dengan nas, ya, dengan berdasarkan ajaran Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita bisa memahami apa sih yang disebut dengan riba tersebut. Yang jelas secara bahasa, riba itu adalah sesuatu tambahan atau ada ditambah dari akad perjanjian yang dia lakukan. Nah, riba itu secara umum, ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Riba secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah riba, ya, an-nasi'ah. Riba nasi'ah itu, ya, riba nasi'ah itu adalah riba karena mengakhirkan, ya, waktu atau tempo, yaitu kemudian dengan tambahan-tambahan tertentu. Tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan, di mana riba an-nasi'ah atau nasi'ah itu kan mengakhirkan karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Hutang tersebut biasanya karena penjualan barang atau hutang. Hal itu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan riba an-nasi'ah ini di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 278 sampai ayat 279. Ya, yang dimana Allah Jalla wa'ala mengancam para pelaku riba ini untuk mengajak perang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluh, takutlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, dan tinggalkan, ya, sisa dari riba sedikit juga pun. Makanya di sini masalah riba mau besar mau kecil semuanya terlarang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Jalla wa'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mau sedikit mau banyak, mau berlipat ganda atau tidak. Dengan dalil ini menunjukkan bahwasannya sisa-sisa riba itu harus ditinggalkan dan harus, ya, dihilangkan jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian masih saja melakukan perbuatan riba, maka Allah Jalla wa'ala mengiklankan perang untuk para pelaku tersebut. Tidak hanya Allah Jalla wa'ala mengiklankan perang, tapi juga Rasulullah SAW juga mengiklankan peperangan untuk para pelaku riba tersebut. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kalian tersebut bertaubat, maka yang diambil itu pokok dari modalnya saja, jangan dilebihkan. Kalian tidak dizalimi, kalian tidak berbuat zalim, dan kalian juga tidak dizalimi. Nah, ayat ini merupakan nas yang tegas bahwa yang menjadi hak orang yang berkaitan dengan utang piutang adalah pokok hartanya saja. Berapa utangnya? 1 juta. Jadi ketika nanti minggu depan dikembalikan, ya 1 juta rupiah juga. Jangan ada akad perjanjian. Nah, gambarannya sebagai berikut, ya. Kalau kita melihat riba an-nasi'ah ini, disebutkan berkaitan tentang keharaman riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah ini juga disebut riba al-jahiliyah. Ya, ini yang terjadi di zaman dulu itu. Karena riba ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu itu. Ya, hutang, misalnya hutang 1 juta, kemudian nanti dikembalikan 1.100.000. Nah, ini riba, ya kan? Seperti itu, riba an-nasi'ah. Temponya apa? Seminggu. Kalau seminggu tambahannya 100, kalau 1 bulan tambahannya 200. Ya kan, seperti itu, riba nasi'ah namanya. Riba an-nasi'ah ini juga disebut dengan sebutan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan sebutan riba jali, al-jali. Jali itu nyata, jelas. Jelaslah akad utang piutang itu, kita berhutang 1 juta tapi berhubung bayarnya setelah 1 pekan atau minggu depan, maka dikembalikan nanti 1 juta plus 100.000. Nah, ini riba.
Nasiah itu artinya tempo, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Kita pinjam hari ini, nanti bayarnya pekan depan, bulan depan, ada tambahannya. Nah itu riba nasiah, namanya tuh riba jeli, riba yang jelas nampak nyata. Atau sering juga disebut dengan riba ad-dain atau riba ad-duyun. Dain atau duyun itu tidak lain adalah utang piutang. Ya, biasanya kan kalau kita berhutang hari ini 1 juta, nanti pekan depan dibayar 1.100.000. Nah, ini riba nasiah namanya, seperti itu. Banyak sekali komentar ulama tentang masalah ini. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan riba ini, yaitu riba nasiah ini, itu adalah seseorang yang memiliki piutang, lalu dia berkata kepada orang yang berhutang. Dia berkata, kita misalnya meminjamkan uang kepada seseorang 1 juta. Kemudian kita bilang kepada dia, ana mau ngasih antum pinjaman atau piutang sebanyak 1 juta, tapi nanti tolong antum mengembalikan kapan? Pekan depan. Tolong nanti ada tambahan 100.000 ya, 1 juta plus 100.000. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad yang disebut dengan riba an-nasiah tersebut. Naam, yaitu takhir, nasiah itu takhir. Karena dia itu melunasinya minggu depan, pekan depan atau bulan depan, maka ya ada tambahannya seperti itu. Atau misalnya begini, ada juga yang mempermisalkan riba an-nasiah tersebut seperti ini. Antum berhutang, ya mengasihkan 1 juta. Pekan depan bayar 1 juta lagi. Ternyata pas di hari yang ke-7 itu antum gak bisa bayar. Nah, antum gak mau bayar kan untuk pekan ini, padahal perjanjian hari Ahad atau hari Minggu pekan depan itu antum bayar. Pas hari haknya gak bisa bayar. Dia bilang, kalau gak mau bayar sekarang 1 juta itu berarti antum ada tambahan. Nah berarti itu apa? Riba an-nasiah juga kan seperti itu, atau riba al-jali. Nah ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini dari kalangan mazhab Maliki. Beliau mengatakan orang-orang jahiliyah dahulu biasanya berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal. Seseorang menjual kepada orang lain dengan hutang. Jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberikan hutang berkata, engkau membayar sekarang, atau kalau pingin ditakhir lagi, pingin nasiah lagi, ya pingin ada tempo lagi, maka tolong berikan riba atau tambahan. Ya, ngambil barang nih, ya bulan depan harus bayar. Bukan begitu? Ini para pedagang biasanya. Subhanallah, bulan depan ditagih nggak bisa bayar, anak nggak bisa bayar nih. Perdagangan lagi melemah lah. Oh, taib nggak apa-apa, nggak ada masalah. Antum bayar. Kapan mau bayar? Ya kasih takhir lagi lah, kasih tempo waktu lagi bulan depannya. Kalau begitu antum ada tambahan. Nah ini riba yang terjadi di zaman dulu itu, ya riba jahiliyah, riba an-nasiah, atau kita katakan dalam kategori yang sifatnya tersebut ada penambahan waktu, berhubung ada penambahan waktu, di situ mereka kemudian melakukan juga penambahan kos atau biaya dan lain sebagainya. Itu haram. Jelas-jelas itu riba. Itulah yang disebut dengan riba an-nasiah. Nah, jadi itu bisa dikategorikan berkaitan dengan pinjaman, ya. Riba nasiah itu terbagi menjadi 3 bagian. Bisa jadi pinjaman uang cash 1 juta. Ya, kemudian tapi nanti dibayar pekan depan sekian. Atau berkaitan dengan hutang uang atau hutang barang, seperti itu. Atau juga berkaitan dengan gadaian, ya penggadaian seperti itu. Nah, sedangkan riba yang kedua adalah riba al-fadl. Fadl itu artinya ziyadah, tambahan. Antum punya emas lama, ana punya emas baru. Sebenarnya kan kalau 1 gram, tukaran nih 1 gram juga. Antum punya emas lama 1 gram. Ana ketika antum tukar sama ana, emas juga, berhubung ana punya emas yang baru, ya ana nggak mau. Ayo dong tukaran aja, boleh. Ya, antum emas lama kasih ke ana 2 gram,
anak kasih ke antum 1 gram emas yang baru. Nah itu riba fadl namanya. Itu riba apa? Fadl. Itu yang disebut dengan fadl, itu artinya kelebihan. Ya, dilebihkan seperti itu. Nah riba ini juga disebut dengan istilah riba ya, an-naqd atau an-naqdu itu kan artinya kontan, dibayar tunai. Hari itu juga, tapi ada tambahan. Sebagaimana kebalikan dari riba an-nasi'ah ya. Juga sering disebut riba al-fadl ini dengan sebutan riba al-khafi, karena kita tahu riba an-nasi'ah itu disebutnya riba al-jali. Khafi itu samar. Kayaknya enggak seperti riba, tapi padahal itu riba ya. Nah, berkaitan dengan barang-barang yang ada pada riba al-fadl ini, itu ada 6. Barang-barang riba ya ada 6 menurut nas yang sahih. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas. 1 gram emas lama ditukar dengan emas baru 1 gram juga. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Sama, nilai gramnya itu berapa perak itu. Kemudian wal bur bil bur. Bur itu jenis gandum ya. Ada yang mengatakan bur itu masih berwujud biji gandum. Berapa nilainya? 1 kilo ya 1 kilo. Was sa'ir bis sa'ir. Sa'ir itu sudah jadi tepung terigu. Sama. 1 kilo ya 1 kilo nanti tukarannya. Oh ini beda merek, ini beda jenisnya. Sama, harus sama. Hatta beda merek, hatta beda jenisnya. Wa tamru bitamar, kurma dengan kurma. Kurma kan banyak macam bagiannya. Ada sekitar 90 jenis macam kurma itu. Ada kurma ajwa, ada kurma majul, ada kurma sofari, ya, ada kurma kholas dan macamnya. Antum tukar, ya kan? Kurma dengan kurma, meskipun jenisnya beda. Antum punya 1 kilo, ya Anas punya 1 kilo. Makanya solusi agar tidak rugi, kurma majul kan lebih mahal daripada kurma kholas. Kurma ajwa itu lebih murah daripada kurma sofari itu. Kalau misalnya tukaran kurma kita, timbangannya harus sama. 1 gram, 1 gram. Gue inti kan punyanya kurma kholas. Iya, tapi kurma juga kan antum inginnya. Berarti harus sama timbangannya. 1 kilo, 1 kilo. Ya, subhanallah. Apalagi kurma majul itu kan besar-besar itu. Ya, dapatnya kurma kholas kecil-kecil. Paling berapa hitungannya? Dan mahal kan? Enggak mau. Makanya solusinya wa idza ikhtalifat ajnas, apabila berbeda jenisnya itu, supaya jangan sampai terjadi yang namanya riba itu, ya sudah, itu harus hari itu juga akadnya dengan ya jenis yang berbeda kita tukarnya. Antum punya kurma, Anda punya uang. 1 kilo berapa tuh? Nah, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah kemudian apa? Ya dan biyadin langsung. 1 kilo, iya oke. Kalau misalnya hutang, anak kurma utang dulu ya, berapa tuh 1 kilo? 1 kilo misalnya 50 ribu. 50 ribu misalnya, atau 100 ribu. Ambil dulu, nanti bayar 100 ribu juga. Seperti itu. Nah enggak boleh, oh ini sudah naik nih harganya. Berarti antum bayar berapa misalnya? 200 ribu atau 100 ribu, enggak bisa. Seperti sesuai dengan harganya. Nah, kemudian wattamar bitamar wal milhu bil milh. Garam dengan garam, nilainya takarannya sama. Takaran itu pakai gram apa takarannya? Takaran, gram. Jenisnya kan beda-beda. Ya, mereknya beda-beda juga. Harus sama. Mislan bi mislin harus sama,
ya, serah terima mislan bimislin itu harus sama timbangannya, ya dan biyadin. Harus apa kita katakan? Serah terimanya di tempat. Ya dan biyadin itu langsung, tangan ana, tangan antum, maksudnya serah terima. Ya, antum punya kurma apa misalnya, kurma ajwa, anak kurma khalas misalnya, harus hari itu juga, harus pas waktu akad itu juga. Ya, di tempat yang sama. Kemudian faman zada awistazada, barang siapa yang menambah atau minta ditambah, ya, faqad arba al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Barang siapa yang menambah dan meminta tambah, berarti dia melakukan riba. Yang mengambil dan yang diberi, yang memberi dalam hal ini adalah hukumnya sama. Nah, makanya kan ada kejadian beras dengan beras. Antum, orang tua antum dulu memang utangnya apa? Beras. Sudah bayar belum? Belum. Tahun berapa? Tahun 80-an. Allahu Akbar. Belum bayar. Iya, waktu itu kakak anak, abang anak yang paling tua kawin. Waktu itu abah masih miskin. Akhirnya pinjam sama tetangga. Anak kenal tetangga tersebut. Dulu main sering ke rumahnya. Nah, dia itu datang kepada anak keturunan abah ini. Dia nagih. Nah, yang dikasihkan kepada dia berapa dulu? Hitungannya kuintal. Suatu kuintal beras, ya kan? Seperti itu. Subhanallah, yang antum harus kasihkan kepada dia apa? Beras apa uang? Beras juga, nggak bisa ganti uang. Nilainya berbeda. Seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau antum kasih uang, ya tentu lain. Ana minta uangnya aja deh. Nilainya yang dulu tahun 80-an apa tahun 2000-an. Kan muskilah juga nanti. Dan isitulah ribanya. Itu yang tidak boleh kan. Utangnya apa? Beras, ya bayar beras juga. Bayar apa? Utangnya kurma, ya bayarnya kurma juga. Seperti itu. Dulu Ramadan ke tahun kemarin, anak utang sama antum kan kurma. 1 dus kurma majul itu. Tahun kemarin berapa tuh? 1 kotak itu? 1 juta. Iya kan? Tahun ini lebih naik kan? Antum bayar. Waktu itu akadnya gimana? Kan seperti itu. Nah, berhubung kan kalau misalnya ngambilnya kurma, ya kembalikan kurma. Tapi waktu itu memang utang. Jenisnya berbeda. Antum jual beli akadnya itu. Harganya berapa? 1 juta waktu itu. Sekarang ini bayarnya apa tahun ini? 1 juta juga kan, seperti itu. Nah, termasuk yang ada problem itu berkaitan orang pinjam dolar. Tahun 98 itu sebelum krisis, banyak orang yang pinjam dolar. Subhanallah, pas krisis naik langsung kan. Tadinya berapa? Cuma 2.000 perak. Subhanallah, naik sampai 16.000, 15.000. Ya, sekarang aja 14.000 mungkin ya, atau 15.000 lah sekarang. Nah, dia datang, abah antum waktu sebelum 98 itu ngutang. Utangnya apa? Dolar. Berapa? 2.000 dolar. Yang anak kembalikan apa? Rupiah apa dolar? Dolar juga. Kalau anak kembalikan rupiah, berarti apa? Riba di situ. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Nah, itu solusi ya dari Islam ini supaya jangan jadi pertikaian, persengketaan. Harus yang dikembalikan itu sejenis seperti itu. Utangnya dolar, ya bayarnya dolar. Seperti itu. Dia nuntut, anak pingin rupiah aja. Ya kan, nilainya berbeda. Jadi dia hitung dolar sebelum 98 itu cuma 2.000 perak kan. Nah, jadi 2.000 perak kali 2.000 dolar kan. 2.000 kali 2 berapa? Berarti berapa juta doang gitu kan. Tapi kalau sekarang 2.000 dolar nilainya beda kan kalau rupiah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika ada kasus begitu, kita tanya, dulu utangnya apa? Utangnya dolar. Memang abah ana dulu utangnya dolar. Antum kewajibannya bayarnya dolar, bukan rupiah. Apalagi dengan nilai yang dulu itu. Nilai yang sekarang, orangnya minta rupiah, nilainya yang sekarang. Jelas-jelas riba juga kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini sedikit tentang gambaran apa? Riba tersebut.
Sedikit tambahan ya, berkaitan dengan gambaran-gambaran berkaitan tentang masalah riba. Misalnya riba dalam masalah pinjaman. Ya, riba dalam masalah pinjaman. Tadi sudah secara gamblang kita menyebutkan. Ada si fulan misalnya dia punya utang, ya anggaplah 1 juta. Ya, kemudian dia mengatakan kepada orang yang meminjam uang kepadanya. Misalnya ana sama antum utang sama ana, ini 1 juta. Ana ngasih pinjaman 1 juta buat antum, tapi nanti antum kembalikan kepada ana 1.100.000. Itu riba jelas. Maka inilah ya riba dan hukumnya apa? Haram. Dan kategori pinjaman yang ada di tempat-tempat itu, ya antum pinjam bunganya berapa persen, riba enggak? Riba lah jelas itu. Ya, itu jelas apa? Riba. Terkena ancaman Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian juga digambarkan juga seperti ini. Seseorang meminjam sejumlah uang dari orang lain. Lalu si fulan, misalnya ana lah, ya, memberikan pinjaman kepada orang, kepada antum misalnya. Kemudian ya dia tersebut mengatakan dengan syarat tertentu, ana mau kasih pinjaman kepada antum, tapi tanah antum yang di belakang itu jual ya. Nah, ini riba juga. Sama udah, mensyaratkan begitu nggak boleh itu. Ya oke, fine. Ana kasih pinjaman berapa? 1 M, oke. Tapi tanah yang di situ, rumah yang di situ dijual kemana? Ini nggak boleh, orang nggak mau jual dipaksa untuk jual. Ini juga termasuk kategori apa? Riba. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar ya Al-Jassasah, na'am, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu riba berkaitan dengan pinjaman. Ada riba dalam masalah hal utang. Ya. Seperti misalnya yang kita katakan tadi, dia berkaitan dengan nasiah ini. Minggu depan bayar harus 1 juta. Pas hari hanya nggak bisa bayar. Kalau begitu apa? Antum tambah. Antum pingin akhir bulan ini berarti tambah dong. Seperti itu. Atau kalau zaman sekarang ini apa? Bunganya aja ya bayar. Subhanallah. Yang apanya? Yang dipinjam itu nanti aja, pokoknya nanti aja. Nah itu jelas riba itu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah utang piutang. Yang jelas ini ancaman yang sangat luar biasa bagi para pelakunya. Nah berhubung kita ini kan pembahasannya tentang masalah dosa besar berkaitan dengan para pelaku riba ini. Jadi yang lebih kita tonjolkan bukan fikihnya. Fikihnya nanti tanya sama ustadz yang mengajarkan fikih. Itu cuma sekilas info saja. Bahwasanya riba itu secara bahasa artinya apa? Tambahan. Dan riba itu secara umum terbagi menjadi 2. Ada riba an-nasi'ah, ada riba fadl. Riba nasi'ah itu berkaitan dengan seseorang yang jatuh tempo ketika dia punya utang, baik barang ataupun uang. Kemudian si pemberi pinjaman ini itu menambahkan tambahan lagi. Sedangkan riba fadl itu biasanya berkaitan dengan 6 hal tadi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emas, kemudian perak, kemudian gandum, kemudian tepung terigu ya kan, kemudian apa? Garam ya. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk juga kurma ya, kurma. Nah, ini jenis-jenis yang berkaitan tentang masalah apa kita katakan berkaitan dengan masalah riba fadl. Jadi kalau antum ya beli kurma, kalau antum misalnya harus nih beda jenis. Ini satu kurma majul, satunya kurma khalas. Kalau misalnya tukaran kurma harus 1 kilo 1 kilo. Makanya kan untuk menghindari riba tersebut, udah gini aja deh. Antum kan pingin kurma khalas ana jual sekilo berapa Ustaz? Sekilo murah kan? Kurma khalas paling berapa ya? 80.000. Tapi majul nggak ada apa, berapa ya?
200.000. Iya kan? Khalas. Nih 80, setelah itu antum, Anda beli kurma antum deh Ustaz. Kurma apa? Kurma majul tadi. Itu 200.000 kan sekilo seperti itu. Nah jadi seperti itu solusinya juga. Tapi kalau misalnya tukaran kurma aja Ustaz, harus timbangannya apa? Sama. Rugi dong, ya kan? Rugi, jelas lah seperti itu. Makanya ya dan biyadi. Nah makanya dalam hadis yang lain begini konteksnya Nabi SAW mengatakan, la tabi'u az-zahab biz-zahab illa maslan bimasalin. Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas, melainkan sama dengan sama. 1 gram 1 gram. Karatnya berapa? 24 karat. Harus 24 karat juga. Kan seperti itu. Kemudian kok disebutkan di sini, janganlah engkau lebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Wala tashfu ba'daha 'ala ba'd. Wala tabi'u al-waraq bil waraq illa masalan bimasalin. Janganlah engkau jual perak ditukar dengan perak, melainkan sama dengan sama jenisnya, dan janganlah engkau lebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Termasuk juga disebutkan wala tabi'u min ghaiban binajizin, dan janganlah engkau jual sebagian yang diserahkan dengan kontan ditukar dengan yang lain yang tidak diserahkan dengan kontan. Gak bisa, harus kontan, bayarnya bayar segala. Seperti itu. Nah kalau yang nasihat itu biasanya berkaitan dengan kredit tuh. Kredit sih boleh nggak? Antum jual barang, mobil. Berapa Pak? 100 juta. Oke ya? Tapi Anda nggak ada fulus. Ustadz mana banyak fulus. Nggak, antum kan pedagang. Alas nih anak kasih uang muka 50 juta. Sisanya boleh ya dikredit, dicicil. Boleh nggak begitu akad? Sesuai, oke Ustadz. Berapa bulan Ustadz? Ya udah 5 bulan. Nah antum hitung per bulan sekian Ustadz ya. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak ada masalah yang demikian. Nah kalau seperti ini boleh nggak? Antum jual barang, mobil tadi. Ustadz kalau antum cash 100 juta. Tapi kalau misalnya antum cicil kredit jadi 120 juta. Boleh apa enggak boleh? Itu termasuk 2 transaksi enggak? Kenapa antum bilang enggak? Enggak, dia benar enggak 2 transaksi. Dia kan cuma menawarkan, Ustadz, antum pingin bayarnya cash apa kredit? Iya dong. Kan penawaran baru, belum deal kan? Ana pingin cash Pak, 100 juta. Berarti transaksinya 1 apa 2? 1. Ana ingin yang 120 juta kredit. Berarti transaksinya 1 apa 2? 1 tetap. Ya, jadi apa kita katakan? Bahwasanya itu boleh yang demikian. Kenapa? Antum tadi 100 juta jual ke ana karena sohib, karena ustadz ana, kata antum, ana mau itu 100 juta. Coba kalau misalnya dia datang ke toko orang lain. Iya enggak Pak? Enggak bakalan mau, rugi ana, kata antum kan seperti itu. Karena ada perputaran dalam masalah bisnisnya antum, dagangnya antum itu. Makanya dinaikkan harganya. Karena bayarnya itu dengan cara kredit, dengan waktu yang diperlambat tadi, maka ditambahkan tidak. Mengapa yang demikian? Itu bukan apa? Bukan riba. Dan itu bukan juga berkaitan dengan 2 transaksi yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, ya, disebutkan kaidahnya tadi itu az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, mau emas baru emas lama harus sama nilainya, masalan bimislin sawaun bisawain yadan biyadin. Artinya harus seimbang, sepandan, sama, dan dibayarnya tersebut ya secara kontan pada waktu itu juga. Paman zada awistazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Maka oleh sebab itu al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Pemungut dan yang memberikan, ya, memberikan pungutan tersebut dalam hal ini sama, maksudnya berdosa. Kita lihat ancaman-ancaman yang ada berkaitan dengan para pelaku riba ini. Nah kalau kita melihat dari para pelaku riba tersebut ada ancaman di dunia dan ada ancaman di akhirat.
berkaitan dengan ancaman di dunia, itu ada dua ancaman. Pertama, pelaku riba di dunia ini dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Dan terjadinya di mana? Di dunia ini. Dalilnya Ustaz, hadis sahih, hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, la'ana Rasulullah SAW akila ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah SAW melaknat dan melaknat dan mengutuk pemakan riba, akila riba, wa mukilahu, pemberi makan riba, ya. Subhanallah, yang minta pinjaman tadi dia ridho, dia suka, enggak apa-apa tambah aja. Dia itu pemakan riba. Sedangkan yang memberikan pinjaman tadi apa? Yang memberikan riba tadi dikutuk juga, dilaknat. Termasuk ada sekretarisnya, catat, tulis. Yang disuruh pegawainya, tulis juga akhirnya. Bubung pegawai ini di toko, tulis. Termasuk yang dikutuk juga. Oh, minta saksi dong, datangkan 2 saksi. Dia saksikan juga, kena juga itu. Para pelaku riba itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum adzan Isya. Naam. Ya, di dunia ini para pelaku riba tersebut itu diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah, barang siapa yang nekat melakukan perbuatan riba, padahal itu jelas dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan dilarang oleh Nabi SAW, maka Allah dan Rasulnya mengiklankan perang bagi para pelaku riba tersebut. Termasuk yang memakan riba. Sama. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279. Pada ayat 279-nya Allah mengatakan apa? Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Barang siapa yang masih melakukan riba atau masih doyan dengan riba, maka tolong iklankan, Allah Jalla wa'ala mengiklankan peperangan dan Rasulullah SAW mengiklankan peperangan untuknya. Allah dan Rasulnya memerangi para pelaku riba tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kita adzan Isya dulu. Setelah adzan Isya kita lanjutkan ya. Nah, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah.
La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma wa salat qiyamati wa ala Muhammad wa sallam. Baik, kita lanjutkan berkaitan tentang masalah riba, bahwasanya para pelaku riba ini mendapatkan ancaman di dunia dan di akhirat. Baik dia melakukan riba an-nasi'ah ataupun riba al-fadl, ya. Dua-duanya terkena ancaman. Di dunia tadi dia yang para pelaku riba ini nanti dia dipastikan akan mendapatkan kutukan dan laknatnya Allahu Jalla wa Ala, dan juga dikutuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para pelaku riba ini di dunia ini dipastikan Allahu Jalla wa Ala dan Rasulullah SAW mengiklankan peperangan untuknya, sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 278 sampai ayat 279. Dan di hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan harta riba atau orang yang memberikan harta riba serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu adalah riba tapi tetap mereka melakukannya, maka mereka terkutuk dan terlaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Sedangkan di akhirat kelak, para pelaku riba ini akan mendapatkan ancaman 3 hal berikut ini. Yang pertama, para pelaku riba tersebut nanti kalau bangkit dari alam kuburnya itu seperti dirasuki oleh syaitan, ya, jalannya sempoyongan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 275, yang dimana Allahu Jalla wa Ala menyatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba atau para pelaku riba ini tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan atau kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyaya wadzunuba allati la tughfar. Ya, kata Rasulullah, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni. Apa itu ya Rasulullah? Maksudnya di sini tidak terampuni itu kan ancamannya luar biasa. Seluruh dosa, kalau seseorang membawa dosa itu sampai ke mati, semua hukumnya apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Kecuali satu dosa yang jelas-jelas pasti tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, yang sudah kita bahas pada pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu apa? Asyirik. Dan syiriknya pun syirik apa? Syirik besar, asyirkul akbar.
Itu yang mengakibatkan dia tersebut tidak diampuni dosanya dan dia tersebut kekal abadi dalam neraka. Adapun dosa-dosa yang lainnya itu tidak lain hukumnya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Termasuk riba juga. Gimana Ustadz? Ada seorang muslim, dia sih sholat, dia sih katanya menunaikan zakat, juga bersedekah, bahkan berhaji dan berumrah. Nah tapi sampai akhir hayatnya dia belum bertaubat dari yang namanya riba tersebut. Bagaimana hukum di akhiratnya kelak? Apa kita katakan? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabahu, jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja Allah Jalla wa'ala mampirkan dia ke dalam siksa api neraka dikarenakan dosa riba yang dia lakukan tersebut. Wa insya'a ghafaralah, tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja Allah Jalla wa'ala ampuni dosanya. Nah kalau toh dia mampir ke dalam siksa api neraka, tidak kekal abadi dalam neraka tersebut. Pada ujungnya berhubung dia masih ada iman dan Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Ini keyakinan kita, sebagaimana keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ungkapan Nabi di sini, berhati-hatilah kalian akan dosa yang tidak terampuni. Maksudnya ini ancaman keras loh, dosa ini enggak main-main ini. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Bukan mutlak tidak diampuni, tapi sanksinya dan hukumannya lebih dan ditambah oleh Allahu Jalla Jalaluh. Apa saja itu ya Rasulullah? Yang pertama al-gulul. Gulul itu mengambil harta rampasan perang ya sebelum dibagi. Berkhianat misalnya ketika dia sudah menang dalam satu peperangan, dikumpulkan, toto dia ambil, itu gulul. Nah termasuk gulul itu bisa kita kategorikan kalau zaman sekarang ini apa? Korupsi itu. Ya, para pelaku korupsi itu, para koruptor itu, nah ya maling-maling ya, duit rakyat itu para koruptor itu apa? Kita katakan itu tidak lain adalah gulul mereka tersebut. Faman ghalla syai'an atabihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul terhadap suatu barang, dia akan membawa barang itu nanti pada hari kiamat. Dia tunjukkan pada orang yang diambil tersebut, ditunjukkan kepada bawahan-bawahannya, kepada rakyatnya. Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Makanya hati-hati betul kita. Nah, kemudian wa akilu riba, termasuk juga ya dosa yang betul-betul diancam sangat luar biasa sampai dikatakan oleh Nabi, ini jauhlah dosa-dosa yang tidak terampuni kan, yaitu pemakan riba. Paman akala riba bu'isa yaumal qiyamah majnunan yatakhabbatu. Barang siapa yang datang pada hari kiamat, ya barang siapa pemakan riba, dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalanan sempoyongan. Nah ini ancaman di akhirat sudah kelihatan ya seperti itu. Nah makanya para pelaku riba, siapapun kita, mau kecil mau besar, mau yang pinjam mau yang meminjami, taubatan nasuha. Ya, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan riba tersebut. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ya riba itu terbagi menjadi berapa bagian? 60 atau 70 bagian, bukan begitu? Yang paling rendahnya anggaplah tingkatan yang paling rendahnya, tingkatan yang ke-70 itu diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang melakukan perbuatan dosa apa? Menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan biasanya orang yang repot dan sibuk ya dengan riba, suka bermuamalah dengan riba, hidupnya nggak bakal berkah, hancur. Dan kita saksikan dengan dua mata kita ini, ketika kita masih hidup sekarang ini. Bukan sekedar cerita, kita saksikan. Banyak para pekeluh kesah tersebut dulunya Masya Allah mabsut. Ya, artinya enaklah untuk dagangnya, bisnisnya, kehidupannya, bagus. Tapi karena pingin cepat kaya, akhirnya utang sana, utang sini. Yang tujuannya tersebut tidak lain untuk apa? Kita katakan untuk meningkatkan kekayaannya tadi. Nafsu, toma, ambisi. Padahal kan segala sesuatunya itu bertahap kita katakan. Minta sama Allah Jalla Jalaluh dan berikhtiar dan berusaha. Bukan dengan cara-cara cepat yang ujung-ujungnya melanggar syariat. Seperti apa? Riba tadi. Sekarang apa yang terjadi? Dulu saya tahu betul itu orang punya toko di pasar ini,
ya lebih 10. Sekarang hatta satu toko nggak ada. Dulu kita tahu dia itu rumahnya di mana-mana. Sekarang habis, ngontrak. Ya Allah, kejam. Riba itu kejam banget. Hati-hati. Di dunia ini kita saksikan itu. Subhanallah, makanya jauhkan diri kita. Lebih bagus makan ala kadarnya daripada kita ngutang plusnya ada riba. Lebih bagus kita dagang pelan-pelan tapi pasti halal daripada ada bagian-bagian riba yang kita lakukan di situ. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di akhirat bangkit dari alam kubur dalam kondisi sempoyongan jalannya, ya, seperti orang yang gila kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka. Nanti dia tersebut ketika dimasukkan ke dalam neraka akan berenang di sungai darah. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Samarah bin Jundub radhiyallahu an. Ya, hadisnya panjang, singkat cerita disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW menceritakan ditampakkan neraka untuk beliau. Kemudian Nabi SAW melihat, ya, ada seseorang yang dimana dikatakan oleh Nabi SAW, kita terjemahkan ya, kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seseorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seseorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar dari sungai, laki-laki yang di pinggiran sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Kemudian di sini poinnya, faqultu ma hadza, siapa nih orang? Dia berenang di sungai darah. Ya, setiap kali dia ingin menyelamatkan dari sungai yang penuh dengan darah tadi, ada seorang laki-laki yang melempari dia hingga dia tersebut termakan batu, ya. Subhanallah. Kemudian dia kembali untuk berenang di sungai tersebut. Nah, laki-laki yang ada di pinggir sungai tersebut melempar batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula berenang, ya, di air yang penuh dengan darah. Rasulullah bertanya, siapa tuh orang yang berenang di sungai darah tersebut? Faqala, kemudian dikatakan oleh malaikat yang menginfokan kepada Nabi SAW, faqala alladhi ra'aitahu fin nahar akilu riba. Wahai Muhammad, yang engkau lihat tadi yang berenang di sungai darah tadi itu adalah pelaku riba atau pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Terakhir sebagai penutupnya, ancaman di neraka kelak kalau seseorang meninggal masih belum bertobat dari ribanya, padahal sudah sampai larangan untuknya, ancamannya apa? Siksa api neraka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Faman ja'ahu mau'idhatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Orang yang telah datang nasihat, diperingatkan, ya akhi, haram, ini riba. Kemudian dia berhenti, tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan riba, ya, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan. Saat anak beli rumah, beli mobil, dulu saat nggak tahu ini riba, saat semua. Gimana? Anak bakar rumah anak bakar mobil anak hancurkan nih fulus-fulus ini. Enggak. Sudah, yang dulu sudah. Haknya dia seperti itu. Kan ada orang yang terlalu ekstrim ya taubatnya. Karena dia itu ada sebagian dari uang-uangnya itu apa? Dari hasil riba disuruh oleh ustadz itu bakar. Nah ini jelas ya kezoliman lagi kita katakan seperti itu. Nah yang jelas apa yang terjadi di masa lalu ya sudahlah, antum bertaubat. Kemudian antum banyakin untuk bersedekah dan berinfak. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan dari harta riba yang antum pernah lakukan dulu, yang antum gak paham, gak ngerti, dipikir itu halal. Kemudian, waman ada faulaika ashabun nar. Tapi kalau dia mengulangi, sudah nasihati. Haram, gak boleh, ini riba. Gak peduli dia. Hati-hati. Ya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka tersebut dipastikan termasuk penghuni apa? Neraka. Kekal abadi dalamnya. Kekal abadi di sini maksudnya bukan berarti sebagaimana syirik besar. Tidak, katakan
Ini tidak lain simbol lamanya pelaku riba tersebut berada di dalam neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini berkaitan tentang ancaman bagi para pelaku riba. Yang jelas kita sudah bacakan hadis-hadisnya tentang masalah riba. Dan riba ini hati-hati menghancurkan antum. Menghancurkan antum. Rasulullah yang mengatakan itu. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan diri kalian dari 7 dosa besar yang mengakibatkan kalian hancur dan binasa. Termasuk bisnis antum, kehidupan antum, rumah tangga antum. Hancur. Salah satu dari 7 itu apa? Riba. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Masih ada waktu? Baik, betul. Nah. Mendirikan perusahaan kau bertobat, maksudnya ada riba kali ya di dalamnya ya. Antum pilih aja, antum nasihatin hal seperti itu. Kita berlepas diri dari transaksi riba yang antum atau kalian lakukan. Sedangkan kita kan ada saham di situ, yang harta kita saham di situ halal. Ya kita nggak tahu, yang jelas kita bilang bahwasannya kan kalau nilai perusahaan itu pasti ada jelas, nampak tuh uang bunganya tuh ada. Kita bilang, ana nggak mau mengambil uang bunganya. Ya, mau diapakan? Sedekahkan buat fakir miskin. Atau bangunkan kamar mandi yang ada di sekitar masjid. Atau bangunkan jalan, kan seperti itu. Nah, tapi untuk pribadi enggak. Ini uang riba, uang bunga, ana nggak ambil. Seperti itu sikapnya. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Iya Pak. Iya. 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 Betul. Iya. Betul. Betul. Iya. Tetap antum bayarnya apa? Emas. Bukan harga. Iya betul, itulah tadi. Makanya itu yang dicegah oleh Nabi. Az-zahab biz-zahab. Emas dengan emas. Antum kan utangnya emas. Kan seperti itu. Ketika antum utang sama anak, iya naik itu sudah. Makanya menghindari terjadi riba, makanya antum harus mengembalikan kepada anak apa? Emas yang 1 gram juga. Bukan nilai harga sekarang emas. Dulu Ustaz, 5 tahun yang lalu cuma 500.000. Sekarang lah antum itulah tadi. Itu kan bahasa antum. Itu yang makanya tadi beras dengan beras juga kan. Kalau beras harga sekarang nilainya beda. Makanya supaya jangan ada riba, yang antum kembalikan ke anak apa? Emas juga. Pinjamnya kan emas. Seperti itu. Jelas Pak? Oh nggak bisa sepakat itu al-muslimuna ala surutihim, nggak bisa Pak. Itu melanggar kesepakatan ya sesuai dengan syaratnya kaum muslimin kalau tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Kalau syaratnya itu bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, haram yang demikian. Itu kan riba Pak. Antum bilang harganya dulu 500.000 Ustaz, sekarang ya begitulah 700.000 atau 900.000 sekarang ini. 900.000, antum nggak boleh 900.000 yang antum kasihkan ke anak, enggak. Anak pingin emas 1 gram yang 24 karat. Karena antum utangnya emas sama anak. Kalau anak ambil 900.000 memang anak untung, tapi di sini anak ada riba di situ. Jelas ya? Antum bayar emas, ya 1 gram 1 gram. Terlepas anak jual nanti itu emas. Ya kan anak ada untung kan? Seperti itu. Tapi yang jelas dia utang sama anak emas. Maka bayar juga sama anak apa? Emas. Kayak dolar. Antum 3 tahun yang lalu kan ngutang dolar sama anak. Masih ingat enggak? Ya 5.000 dolar. Iya kan? Belum dibayar ini masalahnya. Kemudian antum sekarang ini mau nagih nih. Ya kan seperti itu. Antum kembalikan berapa? 5.000 dolar juga. Bahasa tekor hati-hati antum ini. Di masjid lagi. Hati-hati antum. Wallah istighfar antum ya. Istighfar bertaubat kepada Allah. Takutnya ya Allah ini kan malaikat hadir ya kan. Di kajian kita di masjid juga. Seperti itu. Itu hukum Islam. Untuk menghindari orang yang terzolimi di situ. Ya terzolimi seperti itu. Enggak bisa kan kasihan. Kata antum tadi tekor. Kan gimana zolim dong. Anda dizolimi. Loh masalahnya antum kenapa pakai terlambat bayar hutangnya kan perjanjian. Dia sudah berjalan sesuai dengan hukumnya. 1 gram ya dikembalikan 1 gram.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalam. Iya. Iya. Betul. Utangnya berapa? Rupiah kan? Rupiah berapa nilainya? 10 juta kan? Ana ngambil barang sama antum 5 tahun yang lalu 10 juta. Utang nih, si Ustadz utang 10 juta. Ketemu antum di kajian, nah si Ustadz ngisi kajian. Kesempatan ana untuk menagih. Iya kan seperti itu. Oke, ana alhamdulillah sudah tajir nih sekarang kan seperti itu. Alhamdulillah, ya kan? Nikmat dari Allah Jalla. Ana panggil, Pak, afwan, maaf. Ana bukannya apa, lost kontak. Nomor telepon antum gak ada. Rupanya antum pindah ke luar negeri katanya. Ketika inflasi kemarin itu. Alhamdulillah ketemu sama antum sebelum ana meninggal. Kenapa Ustadz? Ana pengen bayar utang ana yang sebelumnya. Ustadz ana udah ikhlaskan, intikan Ustadz ana. Sama ana kan, berhubung Ustadz kan begitu. Tapi ana tetap ada beban. Ana mau bayar sama antum 10 juta itu. Gak boleh antum tutut, kan beda Ustadz 5 tahun sama sekarang Ustadz. Gak bisa. 10 juta kembalikan. Seperti itu. Terlepas misalnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu yang demikian. Sama kan yang terjadi tuh orang-orang dulu tuh. Utang sekian berapa? Seperak katanya. 5 perak tahun berapa sebelum kemerdekaan nih ceritanya kan. Dituntut ahli warisnya misalnya. Ya kita kasih. Beli ke kota dulu tuh perakan 5 perakan. Kok segini doang 5 perak apa artinya? Loh begitulah nilainya, utangnya begitu sudah. Nggak bisa dilebihkan, nggak nilai apa semua. Seperti itu. Makanya seseorang itu kadang nggak mau kan kalau ngutangkan apa? Uang. Dia mau ngutangkan apa? Emas. Emas aman. Emas aman. Gini aja saya akhi. Ana nggak ada fulus nih. Ana kebetulan banyak simpanan emas. Mau nggak antum? Ya, utangnya sama anak emas aja. Boleh nggak begitu? Ya, berapa gram antum? Ustaz, anak ngutang 100 gram, Ustaz. Ambil 100 gram. Kemudian antum ambil kan, antum jual ke toko emas. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi nanti kalau antum bayar, kayak emas juga. Ternyata naik kan, tadi beliau bilang 500 ribu doang. Harganya 900 ribu sekarang. Itu urusan antum ya akhi. Ya, yang jelas kenapa antum, anak kan sudah bilang, nih emas, anak nggak ada rupiah. Anak nggak ada dolar juga, anak ada emas. Kalau antum mau, monggo silakan seperti itu. Nah, jelas ya. Termasuk nih tanah, utangnya tanah, akadnya utang tanah. Kembalikannya apa? Tanah juga, seperti itu. Nah ini yang hati-hatilah kita itu, makanya kalau nggak perlu banget berhutang, jangan berhutang. Bahaya itu berhutang. Benar. Orang kan mikir, belum waktunya ini, putar lagi dong pulusnya. Iya kan begitu kadang, akhirnya dicoba, dia nggak bisa bayar pas waktu hari haknya, begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Wallah, silakan. Ustaz, bentar Ustaz. Nah. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Kenapa begitu Pak? Iya. Iya. Hah. Hah. Iya. Menurut antum riba enggak itu? Riba kan? Jelas riba. Kenapa dia enggak gini aja udah? Ya transaksinya itu diganti begini. Ana sih enggak paham tentang masalah emas yang hitungan antum itu. Cuma ana menggambarkan begini, antum punya emas baru, ana punya emas lama. Antum enggak mau dong tukaran 1 gram sama dengan emas barunya antum, kan begitu. Ana juga enggak mau sebagai ustadz, ana paham hukum. Pak, gini deh Pak, supaya jangan sampai masalah, antum beli emas anak seharga berapa?
sesuai dengan harganya kan. Emas baru kan lebih mahal nih. Anda beli juga begitu, lebih baru. Dapat duit dari antum, Anda beli emas sama. Begitu, untuk menghindari apa? Riba, iya, transaksinya dirubah. Lah itu makanya, tapi transaksinya itu loh Pak, transaksinya jangan yang seperti itu tadi, jelas riba itu transaksi yang model dilebihkan. Nah makanya kita kasih tahu, kalau antum sebagai penjual emas, saya iya begitu Pak kira-kira Pak. Kalau enggak antum jatuh ke dalam riba itu, yang antum contohkan tadi itu. Nah, jadi waduh Masya Allah. Mm-mm. Iya. Rupiah Pak ya? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Iya. Iya. Mm. Gak boleh Pak. Akadnya begitu. Karena dia utangnya kan rupiah. Seharusnya gini aja, antum punya emas nggak? Punya. Antum jual ke toko emas, berapa nilainya, baru bayar sama anak. Kan begitu. Tapi kalau misalnya antum begitu rubah, itu riba jatuhnya Pak. Iya. Iya sama anak deh Pak, udah apa lagi ya. 50 juta nih. Si Ustadz nggak bayar-bayar ya kan? Susah. Betul, enggak, Anda mau ngangkat, cuma nggak ada duit masalahnya. Ya, Anda mau ngangkat Pak, kasih rukhsah lagi Pak. Nah, ya, antum ngancam, dihitung emas. Dosanya dua kali nih, ngancam lagi kan seperti itu. Nah, padahal kan dalam firman Allah kan wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika seseorang kesusahan bayar utangnya, maka dikasih tempo lagi dong, kan seperti itu. Memang nggak ada duit si Ustadz, ya Allah Ustadz antum ngisi di An-Nur Kasogoya, banyak lagi bukan ana ini kan, anak kalau ana bayar deh secara cash, seperti itu. Nah, walhasil ada Ustadz yang nggak bisa bayar sama antum kan seperti itu. Bukan dia melarikan diri, dihadapin antum sama dia. Ya Pak gimana Pak? Pak gini aja deh, ana ada aset nih, ana pingin jual sama antum. Kalau misalnya antum mau, udah potong berapa? Ini anak jual harga 70 juta Pak. Khalas, 20 juta sini. Boleh? Iya, yang jelas dia dosa Pak. Nanti kalau dia meninggal Pak, itu kebaikan dia kembali ke Bapak. Sudah gampang kan seperti itu. Cuma kan 50 juta, ya Allah 50 juta. Kan pusing juga kelihatan dia kan. Apalagi yang 50 juta, 1 M. Cuma yakin ya, duit antum kan kayak tisu, comot ada lagi. 50 juta nggak ada artinya kayaknya kan seperti itu. Nah, iya kan nggak ada artinya 50 juta. Apalagi ini Ustadz yang minjam, ya Allah Ustadz udah Ustadz, anak putihkan Ustadz sudah Ustadz. Antum jadikan apa? Zakat misalnya, boleh nggak? Boleh, udah Ustadz khalas. Antum bilang, tapi kalau antum nggak bilang, ini zakatnya anak nggak bilang antum, sudah anak putihkan aja gitu. Maksudnya apa? Ini kalau dibilang zakat tambah seram nih Ustadz, iya kan? Tambah utang lagi sama anak nanti. Tapi antum kan sudah tahu kan seperti itu. Walhasil kita katakan ya udahlah, antum boleh itu potong. Antum tahun ini kan mengeluarkan zakat ya 5M 125 juta kan berarti ya 50 juta khalas deh Pak buat tuh Ustadz, udah deh putihkan aja daripada antum pusing. Berarti sisanya berapa tuh misalnya kan seperti itu. Nah, itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah. Waduh, ini Anda dimarahin Ustadz nih yang sebelah nih. Jangan-jangan kasus antum sendiri. Bukan ya. Iya. Betul, banyak. Betul. Punya pulus lah. Iya.
Iya, begini aja. Antum ngomong, Pak, antum kan yang punya duit. Anak nggak ada fulus, Pak. Antum tolong belikan tuh di toko bangunan besi. Nanti antum jual lagi sama anak. Cuma anak terus terang, sekarang nggak ada duit nih, Pak. Terserah antum mau jual anak ke berapa. Gitu aja ngomong. Sana berapa? 100.000. Antum mau jual anak 120, it's okay. Itu nggak menghindari riba. Iya kan? Iya, makanya kita ngajarin supaya jangan riba, iya. Supaya jangan riba. Iya, artinya ngajarin kan kayak beli rumah deh Pak, beli rumah. Pak, ini anak kepingin banget tinggal di Kosogoya sini Pak. Cuma nggak ada duit nih. Antum beli dulu deh. Berapa start? Dilepas sih sama yang rumah yang di depan masjid ini 1 M Pak. Anak nggak ada duit. Udah antum yang beli deh. Antum akhirnya beli. Kemudian gimana nih rumah? Anak yang beli Pak, tapi nyicil. Gak mungkin 1 M dong antum jual sama anak. 1,5 start ya, dengan cicilan sekian-sekian. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak ada masalah. Gampang Pak transaksinya ya seperti itu. Nah, cukup ya? Tep, satu lagi. Waduh, jangan tanya sama Ana deh. Yang jelas hati-hati ya masalah kayak gituan itu. Ya kalau misalnya, ya tanya yang ahlinya lah berkaitan dengan masalah itu. Ana nggak tahu apa liku-liku itu. Kalau masalah berkaitan dengan hukum-hukum yang normal, insya Allah berani jawab. Allahu a'lam bishawab. Nah, udah jangan diomongin, nanti aja tanya sama Ustadz yang ngajar di sini itu. Jangan, udah jangan yang seram-seram yang nanya sama Ana. Ana takut. Nah, wallah ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.